Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zikra Fauzi Akbar dengan NIM 231151033 dari Homebase Malam A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Analisis Nilai Manfaat Pembangunan Gedung Pusat Desain Industri Nasional atau PDIN di Kota Yogyakarta. Lanjut. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, strategi Kemenperin peningkatan daya saing industri kecil menengah (IKN) melalui integrasi logistik, P3DN, pendidikan vokasi, dan pendirian pusat desain. Yang kedua, proyek PDIN dikolaborasikan Kemenprin dan Pemkot Yogyakarta. Yang ketiga, lokasi eks terminal Terban, Gondokusuman, dan Kota Yogyakarta. Yang keempat, ada investasi awal menggunakan dana alokasi khusus DAK kurang lebih 42 miliar. Nah, di sini ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama itu mendapatkan pusat riset dan pengembangan desain. Yang kedua, meningkatkan daya saing IKM, furniture, dan kerajinan. Yang ketiga, menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD baru tidak membebani anggaran. Lanjut, sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitiannya itu. Masalahnya itu ada 3. Yang pertama, proyek ini menggunakan dana besar, proyek publik. Yang kedua, perlu dipastikan apakah investasi ini memberikan manfaat ekonomi yang sepadan. Dan yang ketiga, fasilitas PDIN bersifat profit oriented, sleeper cabin, coworking space, kantor sewa, dan lain-lainnya. Nah, di sini pun ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama, mengetahui komponen manfaat yang timbul dari pembangunan PDIN. Yang kedua, menghitung besaran nilai manfaat bersih menggunakan metode ekonomi teknik. Dan yang ketiga, menganalisis kelayakan proyek. Lanjut ke metode penelitian. Nah, di sini ada 4 metode penelitian. Yang pertama, time value of money, ekuivalensi, konversi nilai uang ke masa sekarang present atau tahunan anual. Nah, yang kedua, ada net present value NPV dengan selisih antara present work benefit PWB dan present work cost PWC. Yang ketiga, ada benefit cost ratio BCR dengan perbandingan antara PWB dan PWC. Nah, yang keempat, ada analisis sensitivitas, menguji ketahanan proyek terhadap perubahan biaya dan manfaat. Nah, kriteria kelayakan itu NPV kurang lebih dari 0 sama dengan positif. Nah, ini ada BCR lebih dari 1. Lanjut, ada data dan asumsi dasar. Nah, yang pertama itu periode analisis 50 tahun umur ekonomis gedung. Yang kedua ada tingkat suku bunga dengan variabel I itu 9,15% per tahun. Yang ketiga ada inflasi 5,54% per tahun. Ada biaya investasi awal di 2022 dengan sebesar 42 miliar 757 juta 531.264 rupiah. Nah, di situ nilai uang itu ada jasa konsultasi, konstruksi, alat, dan mesin. Nah, biaya rutinnya itu ada 3. Yang pertama operasional dengan nilai 2,1 miliar per tahun awal. Yang kedua pemeliharaan dengan 656 juta per tahun awal. Dan yang ketiga depresiasi aset. Lanjut ke analisis manfaat atau benefit. Nah, yang pertama pendapatan operasional gedung. Nah, di sini ada sewa kantor, ada kafe, ruang seminar, sleeper cabin, coworking space dengan estimasi 3,96 miliar per tahun. Yang kedua ini ada pendapatan lapangan pekerjaan baru. Yang isinya itu tenaga kerja yang bekerja di kantor sewa tenan dengan estimasi 40 orang dikali UMK Yogyakarta. Nah, yang terakhir ada peningkatan produktivitas tenaga kerja atau pelatihan. Di sini dengan lulusan pelatihan atau workshop desain yang terserap industri dengan target 1,100 tenaga kerja per tahun. Nah, di sini ada hasil perhitungan nilai sekarang atau present value. Nah, total present worth of cost PWC, yaitu biaya pembangunan ditambah operasional ditambah pemeliharaan selama 50 tahun ditarik ke nilai sekarang.
dengan nilai 117 miliar 995 juta 990.025 rupiah. Total present worth of benefit (PWB) itu total seluruh manfaat selama 50 tahun ditarik ke nilai sekarang. Nah, dengan nilai 150 miliar 260 juta 447.790 rupiah. Lanjut ke analisis hasil analisis kelayakan NPV dan BCR. Nah, di sini ada net present value atau NPV dengan rumus PWB dikurangi PWC. Nah, dari sini berarti 150,2 miliar dikurangi 117,9 miliar dengan hasil 32 miliar 264 juta 457.685 rupiah positif atau lebih dari nol. Nah, di sini ada benefit cost ratio atau BCR dengan rumus PWB dibagi PWC. Nah, di sini nilainya 150 juta 150 miliar 260 juta 447.790 rupiah dibagi dengan 117 miliar 995 juta 990.025 rupiah dengan hasil 1,273 lebih dari 1. Nah, di sini di hasilnya itu proyek layak dilaksanakan karena manfaat lebih besar dari biaya. Di sini lanjut ada analisis sensitivitas. Nah, di sini yang pertama ada kenaikan biaya, proyek masih layak, BCR lebih dari 1 hingga kenaikan biaya 50% jika manfaat tetap. Nah, di sini pun ada penurunan manfaat, proyek masih layak hingga penurunan manfaat 20% jika biaya tetap. Nah, ada titik krisisnya itu yang pertama, jika biaya naik 55%, maka proyek menjadi tidak layak, NPV negatif. Yang kedua, jika manfaat turun 25%, maka proyek menjadi tidak layak juga. Lanjut ke tabel ringkasan hasil perhitungan. Di sini ada beberapa indikator. Nah, indikator yang pertama itu ada total PV manfaat dengan nilai 150 miliar 260 juta 447.790 rupiah. Lalu ada indikator total PV biaya. Nah, dengan nilai 117 miliar 995 juta 990.025 rupiah. Nah, indikator NPV-nya itu 32 miliar 264 juta 457.685 rupiah dengan BCR presentnya 1,273. Nah, indikator annual benefitnya itu 13 miliar 923 juta 640.778 rupiah per tahun. Ada annual cost dengan nilai 10 juta 993 10 miliar 993 juta 907.115 rupiah per tahun. Di sini ada BCR annual 1,273 sama dengan yang BCR present. Nah, di sini lanjut ke kesimpulan dan saran. Di sini ada 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu manfaat konkret. Pembangunan PDIN memberikan manfaat ekonomi berupa pendapatan asli daerah, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan kualitas SDM industri. Kesimpulan yang kedua itu kelayakan finansial dengan NPV sebesar 32,2 miliar dan BCR-nya 1,273. Proyek ini menguntungkan secara ekonomi. Nah, yang ketiga itu ketahanan proyek. Proyek cukup tangguh terhadap fluktuasi, mampu menoleransi kenaikan biaya hingga 50% atau penurunan pendapatan hingga 20%. Nah, ada saran di sini itu ada 3. Yang pertama itu fokus meningkatkan okupansi rate, keterisian kantor sewa dan fasilitas lainnya untuk menjaga arus pendapatan. Yang kedua itu ada mengintensifkan program pelatihan agar manfaat SDM tetap tinggi. Dan yang terakhir yang ketiga itu melakukan efisiensi biaya operasional agar kenaikan biaya tidak menyentuh angka krisis 55%. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.